Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Selamat datang di podcast Latsar CPNS kelompok 2, angkatan 6 tahun 2026. Ruang berbagi wawasan kebangsaan yang ringan, reflektif, dan aplikatif. Podcast yang tidak bikin ngantuk, tidak pakai absensi, dan insya Allah tak ada kuis dadakan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi ASN dan CPNS, yaitu sikap perilaku bela negara. Bela negara bukan semata soal angkat senjata atau baris berbaris, tapi lebih luas lagi tentang sikap, nilai, dan perilaku sehari-hari dalam menjalankan peran kita sebagai pelayan publik. Di sini telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Loko dan Bapak Tigor. Kita akan ngobrol santai, tapi bermakna tentang 5 sikap perilaku bela negara, khususnya dalam konteks ASN. Jadi, siapkan telinga, pikiran, dan yang paling penting, siapkan niat baik untuk jadi ASN yang lebih berkarakter. Sebelum mulai, mungkin saya akan membacakan sebuah pantun. Pergi ke kantor naik sepeda, helm dipakai biar tak cedera. Bela negara bukan cuma wacana, tapi sikap kerja penuh makna. Baik Bapak Ibu, mari kita memulai masuk ke dalam inti obrolan. Ingat, ini podcast, jadi santai saja. Kalau ada yang senyum atau ketawa, itu tandanya ilmunya masuk. Kita mulai dari nilai bela negara yang pertama. Nah, untuk nilai pertama yaitu cinta tanah air. Kita sering mendengar istilah cinta tanah air, tapi jujur saja kadang cinta tanah air ini kalah sama cinta tanggal merah gitu ya. Nah, menurut Bapak, apa sih kira makna dari cinta tanah air bagi ASN? Betul sekali, cinta tanah air itu bukan hanya hafal lagu Indonesia Raya atau pas upacara berdiri paling depan. Bagi ASN, cinta tanah air terlihat dari cara bekerja, jujur, disiplin, dan tidak hilang sinyal saat jam kerja. Hai, salam kenal semua. Ya, termasuk juga tidak bilang server error, sinyal hilang, wifi mati. Padahal yang error itu semangatnya. Kalau ASN bekerja dengan integritas, itu sudah merupakan bentuk cinta tanah air yang nyata. Salah satu bentuk cinta tanah air yang nyata bagi ASN adalah yaitu bekerja dengan integritas. Ya, selanjutnya yaitu nilai yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Nilai kedua ini berarti bahwa setiap tindakan kita sebagai ASN itu membawa nama negara, termasuk status di WhatsApp dan media sosial gitu ya Pak ya. Nah, ASN juga harus paham bahwa dirinya bukan orang yang biasa dalam artian sosial. Komentar sembarangan, unggahan provokatif, itu dampaknya bisa panjang ke depannya. Jadi sadar berbangsa itu juga sadar akan jempolnya masing-masing. Sadar dalam penggunaan media sosial yang lebih baik dan lain sebagainya. Agar kita bisa menjaga posisi diri kita dalam lingkup sosial. Nah, jadi ASN yang sadar bernegara itu taat aturan, yang netral, dan yang tidak suka cari jalan pintas. Karena kalau semua ASN ambil jalan pintas, nanti negaranya ikut tersesat. Ya, selanjutnya yaitu sikap setia kepada Pancasila. Pancasila ini seringkali hanya dihafal, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengamalkannya, apalagi sila kelima pas akhir bulan, begitu Pak. Jadi setia pada Pancasila berarti menjadikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagai dasar dalam bekerja. Jadi ASN harus adil melayani, tidak pilih kasih, tidak ramah, hanya karena kenal pejabat. Kalau ASN mengamalkan nilai Pancasila, ya suasana kerja jadi lebih sehat, tidak saling menjatuhkan, tidak iri berlebihan, dan tidak juga menganggap kantor sebagai arena drama. Semua bekerja sesuai dengan tupoksi, bekerja profesional, dan tidak ada gapnya, tidak ada kelompok masing-masing ya. Semua harus bekerja secara profesional. Kalau ASN itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, suasana kerja jadi sehat, rekan kerja jadi lebih akrab, dan yang lebih penting bekerja jadi lebih profesional.
Dan nilai yang keempat yaitu rela berkorban. Tenang, ini bukan berarti kita harus lembur setiap hari tanpa harus pulang. Nah, apa sih sebenarnya makna dari rela berkorban yang realistis menurut Bapak? Nah, rela berkorban itu seringkali soal mengalahkan ego pribadi. Saya rasa itu yang paling berat. Misalnya, kita harus tetap melayani masyarakat dengan ramah meski kondisi badan lagi capek, meski kondisi badan lagi tidak fit, atau tetap profesional meski fasilitas terbatas. Kadang kita melupakan hal-hal yang kecil itu. Kita bisa melupakan profesionalitas kita dengan adanya gangguan-gangguan kecil. Jadi, rela berkorban, kita harus tetap berusaha untuk profesional meski dengan kondisi-kondisi yang terbatas. Termasuk rela berkorban untuk tidak melakukan pelanggaran meski ada kesempatan, karena godaan itu nyata, tapi integritas ASN harus lebih nyata lagi. Nah, nilai yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Ini bukan berarti semua ASN harus kuat untuk push up gitu ya, tapi setidaknya kuat untuk menghadapi tekanan dalam bekerja kayak gitu. Nah, kemampuan awal bela negara mencakup kesehatan fisik, mental, dan spiritual. ASN harus punya ketahanan emosi, tidak mudah terpancing hoax, dan tidak gampang burnout. Nah, ASN yang sehat mentalnya, tidak pernah membawa masalah kantor ke rumah. Dan sebaliknya, kalau mental kuat, pelayanan publik juga ikut kuat. Jadi kalau dirangkum, podcast ini, bela negara itu bukan sesuatu yang berat. Tapi bela negara itu cukup dengan bekerja secara jujur, taat aturan, melayani dengan hati, menjaga etika, dan tetap waras di tengah tekanan. Kalau itu semua kita lakukan tanpa sadar, kita sudah jadi pelaku bela negara yang sejati. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Ternyata bela negara itu tidak ribet, tidak selalu heroik, tapi konsisten dan penuh tanggung jawab. Kita belajar bahwa bela negara bisa dimulai dari hal yang sederhana, seperti datang tepat waktu, bekerja dengan hati, melayani tanpa drama, dan tentu saja tidak korupsi walaupun godaannya lewat di depan mata. Ingat pesan pentingnya yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Karena ASN yang hebat itu bukan hanya pintar, tapi juga punya sikap dan perilaku bela negara. Terima kasih kepada kedua narasumber atas ilmunya yang sangat mencerahkan, dan juga kepada pendengar yang setia mendengarkan tanpa skip dan fast forward. Baik, terima kasih. Saya Estu sebagai pemandu acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.